masuk ke celah aspal, membeku di musim dingin, lalu bikin aspalnya hancur. Rumput dan ilalang bakal menjebol jalan raya. Di bawah tanah, situasinya jauh lebih parah. Terowongan MRT dan subway itu sebenarnya selalu kebanjiran. Tapi selama ini, ada pompa otomatis yang nyedot airnya 24 jam. Tanpa listrik, dalam beberapa hari aja, semua stasiun di bawah tanah bakal berubah jadi sungai buatan. Maju ke 50-100 tahun kemudian, di titik ini, kota kita udah resmi jadi hutan beton. Tumbuhan merambat menutupi hampir semua gedung pencakar langit. Gedung-gedung ini bakal mulai runtuh satu persatu. Kenapa? Karena struktur baja di dalamnya mulai berkarat akibat air hujan dan udara. Jembatan-jembatan gantung raksasa bakal putus kawatnya dan jatuh ke sungai. Bahkan ikon dunia kayak Menara Eiffel di Paris atau Patung Liberty perlahan bakal keropos dan akhirnya tumbang termakan zaman. Alam benar-benar ngehapus jejak kesombongan arsitektur manusia. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan paling menarik. Kalau manusia udah gak ada, hewan apa yang bakal menguasai dunia? Apakah kera bakal jadi pinter kayak di film Planet of the Apes? Jawabannya cukup mengejutkan. Penguasa bumi berikutnya kemungkinan besar adalah spesies invasif dan hewan yang bisa beradaptasi dengan cepat. Pertama, babi hutan. Ingat babi ternak yang berhasil kabur di minggu-minggu pertama? Dalam beberapa generasi aja, mereka bakal berevolusi kembali punya taring, bulu lebat, dan insting yang liar. Mereka bakal berkembang biak dengan sangat cepat dan menguasai daratan, merajai rantai makanan di bawah. Yang kedua, kucing liar. Kucing peliharaan yang selamat bakal kembali ke mode pemburu sejati. Mereka bakal jadi predator puncak baru buat hewan-hewan kecil dan burung di reruntuhan kota. Gimana dengan anjing? Serigala dan anjing liar besar, kayak German Shepherd atau Husky yang selamat, bakal bikin kawanan besar. Mereka bakal berburu di bekas jalan tol yang sekarang jadi padang rumput. Dan buat kera atau monyet, mereka memang pintar, tapi butuh jutaan tahun evolusi buat bikin peradaban baru. Jadi, untuk sementara waktu, dunia bakal dikuasai oleh keseimbangan alam yang liar. Hewan-hewan yang dulunya terancam punah karena perburuan, sekarang bakal berkembang pesat. Gajah, harimau, badak, populasi mereka bakal meroket tanpa campur tangan manusia. Lautan juga bakal hidup kembali tanpa adanya kapal penangkap ikan. Terumbu karang mekar, dan paus bebas berenang tanpa takut ditombak. Maju ke 10.000 tahun kemudian, hampir semua bukti fisik kalau kita pernah ada di bumi udah hancur. Buku hancur, file digital di server hilang, gedung-gedung jadi debu, bahkan mobil udah terurai jadi karat merah di tanah. Jadi, apa yang tersisa dari peradaban manusia? Percaya atau enggak, jejak kita yang paling awet justru adalah hal-hal yang terbuat dari batu raksasa. Seperti piramida Giza di Mesir, tembok besar Cina, dan gunung Rushmore mungkin masih bakal berdiri kokoh sampai ratusan ribu tahun ke depan. Mereka bakal jadi artefak misterius di tengah hutan atau gurun yang kosong. Oh ya, dan satu lagi warisan kita yang bakal bertahan lama, yaitu plastik dan bahan kimia buatan. Jutaan tahun dari sekarang, kalau ada spesies cerdas baru yang menggali tanah, mereka bakal nemuin lapisan aneh berupa partikel mikroplastik dan sisa-sisa logam yang gak natural. Itu jadi fosil peninggalan peradaban kita. Di langit malam, sesekali akan ada bintang jatuh yang sangat terang. Tapi itu bukan meteor, melainkan satelit-satelit buatan kita yang satu persatu akhirnya kehilangan orbit dan terbakar di atmosfer bumi. Itu akan menjadi pertunjukan kembang api terakhir dari manusia untuk bumi yang udah nggak kenal kita lagi. Jadi, apa kesimpulannya? Skenario ini ngasih kita satu realita yang cukup nyelekit, bahwa bumi itu sebenarnya nggak butuh manusia. Kalau kita menghilang, bumi bakal nyembuhin dirinya sendiri, membersihkan udara, menjernihkan air, dan merawat penghuninya yang tersisa. Alam bakal baik-baik aja tanpa kita, karena justru kitalah yang butuh bumi untuk bertahan hidup.